Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobrian. Nah, kita kembali mengomentari, saya lupa nih video siapa guys. Tak tanpa lagi tapi pahit. Judulnya adalah kondisi terkini Bishop Mari Emanuel. Jadi kita ketahui adalah Bishop Mari Emanuel adalah seorang pendeta Kristen yang ditusuk jemaat kepalanya ketika sedang khotbah di suatu tempat gitu kan. Bukan jemaatnya sih, kurang lebih tuh kayaknya orang yang menyusup. Nah itu ditengarai seorang beragama Muslim. Nah tapi selagi kita nggak boleh menyalahkan seluruh umat Islam atas kejadian ini ya, itu adalah oknum. Nah itu selagi saya tidak membenarkan itu ya. Nah cuman saya juga tidak pernah mendengarkan ceramahnya Bishop ini. Tapi kalau kita dengar berita bahwa memang beliau ini adalah seorang yang kontroversial. Beliau banyak menyerang teologi Islam, gitu loh. Sama lah kayak di Luli, Tamparagi, di Pahit sama gitu kan. Nah jadi kontroversial gitu kan. Nah, karena begini ya, sekali lagi ya, kalau kita bahas tentang Kristen itu masih wajar. Kenapa? Karena Kristen adalah kita yakini sebagai penyembahan ajaran agama Islam. Kita kenal bahwa Nabi itu bukan hanya Muhammad, tapi juga Yesus, Musa, Daud, dan sebagainya. Dan kitab suci bukan hanya Quran, tapi juga ada Taurat, Zabur, Injil. Nah itu diubah oleh tangan manusia, itu kita yakini. Sehingga kita sedang bahas Kristen, kita bahas tentang Yesus dan Alkitab, itu kita berarti sedang membahas penyimpangan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Yesus. Itu harus dipahami. Itu masih berhubungan, tapi ketika mereka membahas teologi Islam itu nggak nyambung. Kenapa? Karena ya di Alkitab mereka tidak ada tertulis tentang Islam. Mereka tidak percaya tentang Islam, tidak ada sebutan tentang Islam. Rukun iman mereka tidak ada percaya pada Islam atau percaya kepada Nabi Muhammad, tidak ada. Kalau kita rukun iman kita berkatakan bahwa percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, percaya kepada Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud. Tapi itu diubah. Itu harus dipahami guys. Jadi masih wajar kalau kita bahas tentang Kristenan, tapi nggak wajar kalau Kristen bahas tentang Islam. Itu harus dipahami lebih. Jadi logika masalah masuk kamar itu harus kita bedakan di sini. Jadi jangan mentang-mentang orang Islam bahas tentang Kristen itu berarti masuk kamar orang lain, enggak. Karena kamar kita berisi juga tentang penyembahan agama Islam yang mereka sebut sebagai agama Yahudi, Kristen, dan lainnya. Tapi mereka tidak ada di kamar mereka itu tentang penyembahan agama Kristen, yaitu Islam, nggak ada. Mereka tidak ada tentang itu, makanya mereka tidak boleh bahas itu karena tidak ada di kamar mereka. Kalau kita ada tentang Kristen, ada di kamar kita, itu dalam bentuk penyimpangan agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus guys. Itu harus dipahami. We thank the Lord Jesus for what took place in the last couple of days. I'm doing fine, recovering very quickly. We thank the Lord Jesus, so there is no need to be worried or concerned. Ini dia pakai istilah Lord Yesus. Nah, ini kita artikan bahwa dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, saya akan sedikit saya akan salahkan ketika dia sebut itu God Yesus. God Yesus, tapi dia disebut Lord Yesus. Sama saya bilang sebagai Lord Luhut atau Lord Bantai atau Lord Tamparagi, Lord Pilpahit, itu berarti Tuhan, ya. Jadi sekelas Bishop ini tidak menggunakan kata God. Syukur alhamdulillah. Jadi kata Lord itu kata yang nggak berarti Tuhan guys. Itu yang saya yang saya sedikit ya nggak bisa menyalahkan lah, karena yang kalau pernah Islam yang salah itu adalah kalau disebut God Yesus, tapi ini kan Lord masih bisa terima oleh akal sehat gitu kan, karena bisa berarti itu adalah Tuhan. Memang berarti emang Lord itu Tuhan guys, itu harus dipahami. And a piece of advice to our beloved faithfuls: I need you to act Christ-like. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. Ini salah besar ya. Dia lupa di Taman Getsemani, Yesus menyuruh muridnya untuk beli pedang. Yesus berkata, "Adakah kalian pedang untuk berjaga-jaga bersamaku? Kalau tidak ada, maka juallah jubah kalian. Kalau nggak ada uang, juallah jubah kalian dan belilah pedang." Nah itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka membeli pedang. Mereka ada pegang pedang dua. Anda bayangkan, apakah itu bukan untuk berkelahi? Apakah pedang itu digunakan untuk motong bawang? Kan tidak. Pedang untuk berkelahi. Berkelahi aja tangan kosong bisa, apalagi pakai pedang. Dan terbukti pedang itu digunakan muridnya untuk menebas telinga seorang penangkap sehingga putus.
muridnya tahu bahwa Yesus menginginkan mereka berkelahi. Cuman masalahnya Yesus menghentikannya kenapa? Bukan karena muridnya salah dalam hal Yesus tidak mengajarkan berkelahi, tapi Yesus salah prediksi. Dia sebagai manusia biasa tidak menyangka bahwa orang-orang Yahudi datang sendirian. Dikira datang sendirian, ternyata mereka bawa pasukan Romawi. Itu tidak disangka-sangka oleh Yesus, sehingga mereka kalah jumlah. Sehingga Yesus menyerah. Sehingga kalau sebenarnya kayak Yesus ya, itu adalah kita nggak tahu dia itu Yesus diserupakan tuh ketika dia mau ditangkap atau ketika dia itu gitu loh. Kita momennya nggak tahu, tapi agaklah itu kejadian. Nah memang itu ada tulis kan. Jadi kalau aja itu masih belum Yesus diserupakan, momen dia diserupakan. Jadi dia muridnya tahu betul itu digunakan pedang itu bukan untuk ngiris bawang, tapi memang untuk nebas musuh. Tapi Yesus tahu bahwa dia salah prediksi. Dia tahu nih kalah jumlah. Kalau diteruskan berkelahi ini berabi ini. Sehingga dia perlu perintahkan untuk hentikan. Lalu dia sembuhkan telinga itu untuk apa? Untuk nyogok atau mengambil hati orang-orang biar tidak membalas dengan brutal. Itu loh guys. Orang tentu terima kasih karena telinganya sudah disembuhkan. Terima kasih dia kan. Kembali lagi telinganya. Nah, jadi jangan bilang Yesus tidak akan berkelahi. Salah besar itu. Ya, itu tidak benar. Ya. Bishop ini berarti tidak ngerti tentang ajaran Yesus. Apa yang pernah Yesus perintahkan atau lakukan itu adalah termasuk ajaran. Ingat, ajaran Yesus bukan hanya berupa ucapan. Dan itu dia ucapkan juga bahwa belilah pedang. Yesus bukan hanya mempraktikkan tapi juga mengajarkan, mengucapkannya, belilah pedang. Artinya pedang untuk berkelahi. Dan muridnya itu menggunakan dengan tepat pedang itu untuk nebas telinga penangkap Yesus. Cuman karena masalah kalah jumlah, Yesus sadar itu bahaya bagi dia murid-muridnya, ya sudah dia mengalah dan menghentikan muridnya untuk kalau tidak dihentikannya itu muridnya akan terus melakukan perdebasan guys, akan melakukan perlawanan gitu. Itu harus dipahami. Nah yang salah siapa? Bukan muridnya, Yesus. Kenapa disuruh murid oleh pedang? Itu harus dipahami logika berpikirnya guys. Karena pedang tidak mungkin gunakan untuk memotong bawang ya. Dan ngapain juga memotong bawang pada waktu itu kan? Pastilah pedang itu untuk melakukan perlawanan. Karena kalau memang mereka tuh pasrah, ya sudah ngapain bawa pedang? Ya sudah tangan kosong aja kalau mau nyerah gitu ya kan, nggak usah bawa apa-apa gitu. Tapi faktanya menyuruh muridnya berkali dengan pedang, berarti ada niat untuk melawan guys. Itu logika berpikirnya. The Lord Jesus never said to us an eye for an eye and a tooth for a tooth. The Lord Jesus said never return evil with evil but return. Ini juga salah besar ya. Yesus tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus membenarkan itu dengan mengatakan apa? Janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Nah, apa isi hukum Taurat yang ditetapkan Nabi? Yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan itu adalah bukan membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kejahatan dengan kejahatan, enggak. Yang jahat siapa? Yang melakukan duluan. Anda dipukul mata, Anda balas pukul mata, itu adalah bukan kejahatan dibalas kejahatan, enggak. Tapi itu adalah punishment, beda. Ya. Nyawa ganti nyawa, itu bukan kejahatan. Ya. Yang jahat adalah orang yang pertama kali membunuh. Kalau Anda artikan pembalasan itu dengan kejahatan, artinya Tuhan jahat dong. Ketika dia membalas manusia dengan masukkan neraka. Kan nggak gitu logika guys. Jadi nggak semua pembalasan itu adalah kejahatan. Contoh, kalau Anda diperkosa balik itu kejahatan. Ya. Makanya untuk memperkosa itu diganti dengan hukuman lain. Ya. Tapi untuk membunuh, boleh membunuh maling, itu bukan kejahatan. Apakah jahat pengadilan menetapkan hukuman mati pada seorang pembunuh? Ya, Anda katakan oh pengadilan jahat, kan nggak gitu. Justru pengadilan itu baik, karena dia menegakkan keadilan, justice bagi korban. Itu sebab logika. Jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi nyawa ganti itu adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah. Bishop ini salah besar guys. Ya. Dan dia salah juga dalam menyangka. Dia menyangka Yesus datang untuk menyatakan hukum Nabi. Padahal Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka. Bishop ini menyangka, salah berarti dia. Yesus bilang janganlah kamu menyangka, dia malah menyangka Yesus datang untuk menyatakan hukum Nabi. Jadi ini bishop memang kontroversial menurut saya guys. Apa yang dijadikan tidak sesuai. Dia memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mata ganti mata ganti gigi. Tapi dia mengatakan bahwa jangan kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Nabi.
Ini kan berarti kan gini. Yesus mengulang sesuatu yang bahwa dia tuh menegaskan bahwa dia tuh bisa gini ya. Contoh kayak saya. Saya adalah manajer baru satu perusahaan atau guru baru di kelas. Peraturan lama berbunyi bahwa kita masuk sekolah jam 7 pagi. Keluar main jam 9, pulang jam 1 siang, misalnya nih. Nah, terus saya ngomong bahwa aku datang bukan untuk meniadakan jam masuk sekolah, istirahat, dan jam pulang sekolah. Jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan itu. Artinya itu masih berlaku. Dengan mengatakan jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan itu, berarti jam datang sekolah jam 7, istirahat jam 9, dan pulang jam 1 tetap berlaku. Jadi nggak mesti saya harus bilang bahwa kita pulang jam 7, kita datang jam 7, sekolah jam 7, masuk jam 7, istirahat jam 9, pulang jam 1. Enggak mesti harus ngomong gitu. Tapi kita saya punya bahwa jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum peraturan yang tentang jam masuk sekolah, istirahat dengan jam pulang yang sebelumnya itu sudah cukup ya untuk mengetahui bahwa ya itu masih berlaku gitu loh. Berarti hukum Taurat dan kitab Nabi yaitu mata gigi itu masih berlaku, guys. Itu logika pikirnya gitu loh. Jadi ini Bishop nggak paham tentang hal itu dia. Sama seperti yang umat Kristen lainnya nggak paham tentang hal itu, guys. Tapi itu sederhana sekali loh. Janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Mereka justru menyangka Yesus datang untuk menyatakan itu. Lalu menyamakan antara kebaikan dan kejahatan. Pembalasan itu nggak semuanya jahat. Hakim memutuskan untuk membalas pelaku kejahatan dengan penjara atau membunuh orang dengan hukum mati. Itu nggak jahat loh. Tuhan memutuskan untuk membalas orang yang jahat dengan masuk neraka. Itu nggak jahat. Masa Anda bilang Tuhan jahat? Masa Anda bilang pengadilan jahat? Justru pengadilan jahat ketika tidak menghukum orang itu. Ada seorang pembunuh nih, anak-anak istrinya dibunuh. Tiba-tiba pengadilan melepaskan orang itu. Pengadilan baik apa jahat? Jahat pengadilan. Dia tidak beradil. Tapi pengadilan baik ketika dia memutuskan hukuman mati, karena dia tidak itu membalas perbuatannya. Berarti pengadilan baik. Jadi kejahatan bukan berarti setiap pembahasannya kejahatan, enggak. Tapi kalau kasus pemerkosaan beda ya. Maka pemerkosaan itu diganti hukumannya. Nggak mungkin dong orang Anda perkosa dan perkosa balik. Itu kejahatan, guys. Jelas kejahatan. Tapi kalau yang lain enggak. Nah kan dia konteksnya. Jadi mana yang kejahatan, belajarlah untuk membedakan antara mana yang kebaikan, mana yang kejahatan. Enggak semua pembahasan itu kejahatan. Itu harus dipahami, guys. Tapi yang perbuatan awal itu pastilah kejahatan. Itu harus dipahami ya. Logika pikirnya. And evil with good. For this is our master, our teacher, our leader, and our good shepherd who leads us to green pastures and still water. Ini seperti our leader, pemimpin kita, our teacher, guru kita, our master, Tuhan kita. Selagi dia tidak menyebut tentang Yesus Tuhan. Itu saya masih respect di sini, guys. Terhadap Bishop ini. Dia tidak sekalipun menyebut shepherd itu kan gembala. Dia disebut Yesus sebagai gembala kita, Tuhan kita, guru kita. Satu lagi itu apa tadi ya? Tuhan, gembala, guru. Satu lagi itu apa lupa tadi. Nah itu tidak ada satupun menuju pada Tuhan. Itu saya masih respect pada dia, gitu kan? Ya, dia tidak menganggap Yesus Tuhan, tapi ya tadi itu gembala, apalagi ya Tuhan, guru, dan pemimpin. So my beloveds, I want you to always be calm. We need to be always law-abiding citizen as well. We need to cooperate with the police directives, whether it be at a state level or a federal level. We pray for our country, our beloved country Australia, and our beautiful city of Sydney. Bentar, ini kerjasama dengan polisi ini apa untuk balas atau gimana? Ya, kalau untuk menghentikan itu, oke lah, masih sesuai dengan hukum kasih. Tapi juga aneh kalau menghentikan, karena gini kan, ajaran kan adalah jika engkau ditampar pikiranmu, kasih berpikirmu, berarti kan tidak boleh hentikan. Bila nggak terima gini guys ya, jika engkau ditampar pikiranmu, hentikanlah, atau buat untuk berhenti. Nah, konteks kerjasama dengan polisi adalah untuk menghentikan perbuatan jatuh terulang kembali. Artinya beda dengan dogma dia, ini kontroversial lagi. Dogmanya Bishop ini kan dengan polisi itu adalah jika ditampar pikiran kasih berpikir. Artinya tidak boleh menghentikan hal yang mereka bilang kejahatan itu memang kejahatan loh. Nusuk orang itu kejahatan kalau memang dilakukan oleh seorang muslim, tapi selagi itu oknum ya.
Tapi dia sudah keluar dari dogma dia bahwa tampar beri kanan kasih beri kiri. Dogmanya malah berubah jadi tampar beri kanan, hentikan orang itu menampar Anda. Kan tidak sesuai dogma, guys. Karena itu termin maksudnya ketika bicara bahwa kita harus kerjasama dengan polisi untuk menghentikan itu kan, biar nggak jadi lagi kan, atau bahkan lebih lagi, balas orang itu dengan dipenjara. Berarti ini selagi ya, kita ingatkan Bishop dengan ajaran kasih. Harusnya dia kan ditampar beri kanan kasih beri kiri. Kasihlah musuhmu. Ya biarkan saja musuhnya berbuat kejahatan. Karena kan dikasih beri kiri juga gitu, guys. Makanya saya katakan, yang salah itu sebenarnya bukan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita tuh mau percaya pada sesuatu yang jelas-jelas dogmanya itu nggak masuk akal gitu, guys. Ya, makanya saya katakan bahwa jangan pernah berpikiran bahwa dogma dan kitab suci itu selesai benar. Ya, ada kitab suci yang benar ada. Tapi kita harus uji dulu, uji materi, uji logika, uji berpikir, uji akal. Masalah adalah ketika kita menganggap bahwa itu pasti benar. Itu dogma masih benar, kitab suci masih benar. Itu masalah di situ. Sehingga itu malas untuk bertanya, malas berpikir, sehingga itu menelan mentah dogma atau apa namanya kitab suci tersebut. Itu masalah di situ, guys. Itu harus dipahami. And we pray that the Lord Jesus always protects this country and the people of this country. And we should never forget that we are very blessed to be Aussies. But above all, we are Christians and we need to act like it. Love never fails. 1 Corinthians 13:8. Love never. Ya, tapi itu dipraktekkan. Karena kalau itu dipraktekkan, dia tidak akan mempermasalahkan itu dan tidak akan bekerja sama dengan polisi. Dia akan membiarkan polisi bekerja, silakan. Hak polisi untuk mengusut itu, tapi dia tidak ikut campur. Karena dia itu kan apa yang melakukan adalah tampar beri kanan kasih beri kiri. Ngapain dia kerja sama polisi gitu kan untuk menghentikan itu? Ya biarkan saja gitu. Setelah polisi mau menghentikan apa tidak, dia bukan urusan dia gitu kan. Itu kalau dia ikut patuh pada dogmanya. Tapi tidak, dia memang nggak mau patuh pada dogmanya, dan saya memang sarankan tidak ikut, jangan patuh pada dogma itu. Karena dogma itu salah secara logika, guys. Nggak dapat terima logika gitu kan. Karena yang benar soalnya adalah hentikan. Betul itu. Yang dibilang nggak salah. Sama dengan polisi nggak salah untuk menghentikan itu. Dogma yang salah, guys. Itu yang saya harus katakan ya. Harusnya kan bukan tampar beri kanan kasih beri kiri, tapi tampar beri kanan lalu harus hentikan perbuatan itu. Bersama dengan polisi kan harus begitu kalimatnya kan. Nah itu harus dipahami, guys. Whatever has happened to me personally, I thank the Lord Jesus. That's a huge blessing for me. I forgive whoever has done this act, and I say to him, "You're my son. I love you, and I will always pray for you. And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone. Whether that person is a Christian or not, that's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another. Love God and love your neighbor like yourself. Whoever that neighbor is, we need to love them and respect them as we love and respect ourselves. So I have forgiven them, I'm praying for them, and for this young man, I say to you, you're my son, and you'll always be in my praise. May the Lord Jesus forgive you, may the Lord Jesus bless you and show you the way, my dear son. And once again, to our beloved faithfuls, we need to reflect Christ in our life. Yesus yang jalan bagi umat domba-domba yang di Israel, ya. Jadi bukan bagi orang itu. Orang itu jalan bukan Yesus. Bishop pun juga jalan bukan Yesus. Jalannya ada beda, guys, ya. Jalan kita ini semua adalah jalan yang seorang penolong lain yang Yesus kemudian itu di Muhammad. Yesus adalah jalan bagi domba-domba Israel, ya. Jadi baik Bishop ini maupun anak muda itu yang nusuknya itu bukan Yesus jalannya. Saya juga bukan, dan juga bukan. Dan kita semua adalah seorang penolong lain yang akan Yesus yang telah diutus sekarang, itu Nabi Muhammad, guys. Itu harus dipahami logikanya. The Lord Jesus never said go out and fight in the street. Never said to retaliate, but to pray. And this is what I'm asking everyone to do. Gini loh, ada yang tidak pahami ya, gini. Contoh, ada kejadian Yesus yang menyerempet untuk perkelahian yang diajarkan. Contoh, ketika ada adegan dia tuh datang ke tempat ibadah, lalu di halaman itu dia menemukan orang-orang berdagang merpati. Dia marah dan dia balik-balikkan tuh meja pedagang merpati. Nah, itu
logikanya akan memancing keributan. Sama Anda lihat seperti seorang para Satpol PP yang harusnya datang dengan persuasif kan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan sini, nggak boleh jualan sini ya, karena ini mengganggu ketertiban. Ya, kan sosialisasi dulu, nggak langsung main obrak-abrik. Nah, bahkan ketika itu sudah dijalankan, beberapa kali sosialisasi masih membandel pedagang itu, dia akan tindakan dengan mengangkat barang dagangannya ke mobil-mobil dibawa pergi. Itu pun jadi keributan kan, ribut tuh pedagang pasar dengan Satpol PP. Nah, ini Yesus datang tanpa peringatan, langsung dia datang dan membuat ikan meja merpati. Apa nggak timbul perkelahian? Apa nggak timbul kericuhan? Sama seperti Satpol PP tadi datang untuk mengobrak-abrik barang dagangan. Itu pun nggak ngobrak-abrik ya, itu cuma dibawa lalu disuruh jemput dengan ngurus surat bahwa tidak akan jual situ lagi. Ini Yesus membalik-balikkan loh, artinya betul-betul memberantakan. Karena bengkel ada mereka Satpol PP itu melakukan hal bukan ngangkut ke kantor mereka sehingga nanti yang punya bisa jemput dengan surat pernyataan tidak jual situ lagi, pindah tempat lain, itu masih bagus dibandingkan dengan dihancurkan dagangannya. Ini dihancurkan guys. Sedangkan pedagang itu sudah marah ketika barang ini diangkut, apa yang dihancurkan? Itu kan berarti kan Yesus mengajarkan untuk kalau dipraktekkan akan menimbulkan perkelahian. Ini jangan katakan bahwa Yesus tidak mengajarkan perkelahian. Ya, itu salah besar. Ya. Jadi adegan Yesus memberikan itu adalah awal dari polemik, perkelahian. Kan harusnya dengan cara persuasif gitu. Juga contoh lain ketika Yesus mengajarkan bahwa di situ ada domba yang tertambat. Ambillah. Dan jika pemilik melihatnya, mengetahuinya, katakan bahwa Tuhan meminjamnya. Ada pakai logika. Coba kita praktekkan. Saya katakan pada teman saya, bro, di situ ada motor. Ambillah dan bawa kemari. Jika orang yang punyanya melihatnya, katakan bahwa saya minjamnya. Kira-kira dapat terima kasih atau tidak? Yang pasti orang itu yang punya akan marah. Dia bilang maling. Anda mau alibi apapun akan dikatakan maling. Kenapa? Anda minjam tanpa izin. Apa boleh kita bawa barang orang, lalu orang itu melihat baru kita katakan bahwa saya minjam? Kan tidak begitu. Harusnya kan Yesus ajarkan begini ya. Bro, situ ada domba ya. Temui pemiliknya, cari siapa yang punya, bilang pada dia saya pinjam. Kalau dikasih bawa, nggak dikasih ya sudah, cari domba lain. Tapi kan tidak. Yesus ajarkan bahwa situ domba, bawa kemari. Kalau yang lihat, yang punya lihat, katakan Tuhan meminjamnya. Apa beda dengan maling motor, guys? Maling motor kepepet juga begitu. Kalau kepepet, kamu bawa mana motor saya? Oh, saya meminjam ya. Kan bisa begitu logikanya. Apalagi ini orang nggak kenal gitu kan. Ini poinnya adalah jangan katakan bahwa Yesus tidak mengajarkan perkelahian. Karena tindakannya itu berindikasi pada perkelahian, guys. Itu harus dipahami loh gaya berpikirnya. Ya kan? Bahkan apa yang dia lakukan itu adalah juga nantang orang untuk berkelahi. Buktinya dia dilempari batu, dikejar-kejar kan. Karena memang itu risiko dakwah. Risiko dakwah adalah perkelahian. Ya. Risiko dakwah perkelahian. Minimal membuat orang lain itu mengajak kita berkelahi minimal. Tapi faktanya jelas yang saya sampaikan tadi ya di awal bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk beli pedang. Itu indikasi untuk mengajarkan perkelahian dengan pedang lagi perkelahian dan dipraktikkan Yesus lagi dengan menebas telinga menangkap hingga putus. Jadi bisanya tidak mengerti ajaran Yesus. Ya. Yesus secara sadar tidak sadar, secara eksplisit itu mengajarkan tentang perkelahian. Ya. Itu harus Anda pahami guys, logika berpikirnya. Pray, my beloved, thank the Lord Jesus and respect the law of this country and also adhere to the directives from our beloved police force, from the commissioners and to everyone else in this government. We need to be law-abiding citizens. God bless you all, and God willing we will see you soon and go back to our normal duties once again, serving the Lord from the heart. God bless. Take care. There's been a video circulating in TikTok and I don't know where else saying that the bishop has 2 weeks to live. Yeah.
And somebody saying, farewell, Bishop, and we're really sad to see you go. Look, I was extremely excited when I heard that I have 2 weeks to live, because I don't want to stay in this world. For me, it's over. Whether I stay or not, it doesn't matter really. I've had my share of this world, and I pray that the Lord take me today before tomorrow. I want to be with Him. This is not running away. This is not an escape. No, I'm saying it with confidence in the Lord Jesus. I love you, Lord, and I choose you any time of the day, all day long, to be with you. I don't care about the world and whatever the world gives. So I was extremely happy. I thank the person who did this video. Thank you so much. I didn't know that I was dying in 2 weeks. So, but I'm not sure if I will go in 2 weeks' time. Maybe, I don't know. But as far as being sick, and he has got 2 weeks left, that's news to me. So, whether it's a disappointment to someone listening or it's a happy occasion, I'm just letting you know, as far as I'm concerned, I don't think I am sick and I'm dying in 2 weeks' time, but everything is in the Lord's capable hands. But there is no such thing. I am not sick, I'm not dying. So I'm sorry to say this. Maybe some of them heard it and said, yes, finally we're getting rid of this old bishop. But sorry guys, I'm still sitting on your heart. Isi lagi ya, jadi gini, apa namanya, kita menyalahkan orang yang nusuk bishop ini, itu salah besar ya. Nggak boleh kita tuh menghukum seorang yang itu dengan perbuatan seperti ini, nggak perlu. Cukup kita kayak saya, cukup kita counter dengan argumentasi. Kita tunjukkan pada dunia bahwa yang dilakukan bishop ini salah. Ya. Dia apa namanya bishopnya benarnya, tapi ada salahnya juga. Yang benar adalah dalam hal sikapnya, ya. Tapi juga ada salahnya juga gitu, sikapnya juga salah juga gitu, ya. Yang mana dia katanya mendukung kerjasama polisi, kerjasama dalam hal apa, ya kan? Kan bertentangan, memang benar secara logika, memang harusnya kita begitu, tapi dogmanya kan kayak ngajarkan begitu, Alkitabnya gitu kan. Artinya serba salah juga beliau ini, mengikut dogma atau Alkitabnya ngajarkan begitu, tapi hatinya berontak, makanya mengatakan bahwa kerjasama polisi. Padahal kan tidak perlu kerjasama polisi, biarkan sih polisi itu mau ngapain gitu kan, dia harusnya tidak peduli. Kadang kan harusnya biarkan orang kasih pikirnya juga untuk ditampar gitu. Nah, itu harus logika begitu guys. Jadi serba salah juga ya bishop ini. Saya juga posisi bishop juga serba salah saya. Karena yang saya inginkan tuh beda dengan dogma saya gitu loh, ya kan? Sekali lagi beda. Gitu loh. Juga saya dia menginginkan bahwa dia meyakini bahwa Yesus tidak mengajarkan kekerasan atau mengajarkan perkelahian. Ini faktanya kalau dibaca kita benar-benar dia akan mengendari bahwa secara eksplisit atau nggak langsung, secara langsung Yesus mengajarkan tentang itu. Indikasi ada kekerasan itu guys. Karena apa yang dilakukannya telah polemik, ini kan? Sehingga memancing itu tadi keributan, perkelahian, ya. Nah, itu logika begitu. Jadi mungkin sekian dari video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.